Halo, namaku Mila. Aku seorang gadis SMA yang mengalami depresi. Kisah ini berawal dari pertengkaran hebat antara ayah dan ibu. Saat itu, ayah ketahuan selingkuh dari ibu. Duniaku seperti runtuh saat mereka memutuskan untuk bercerai. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu, sehingga kamu datang menemui ibu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya, apa kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling Bu. Baik, tidak apa-apa. Jika begitu, ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konseling terlebih dahulu, agar konseling kita pada kali ini berjalan dengan lancar dan baik. Apakah kamu setuju? Boleh Bu. Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, pada kesempatan kali ini, seorang ahli yang dimaksud adalah konselor, yaitu ibu dan individu yang sedang mengalami masalah, yaitu kamu. Jadi, di sini ibu akan memberikan sebuah bantuan kepada kamu agar masalah yang kamu hadapi dapat terselesaikan. Bagaimana? Apakah kamu paham? Iya Bu, saya paham. Hanya saja saya masih takut untuk melakukan konseling. Apa yang kamu takutkan? Tidak tahu Bu, saya hanya takut saja. Saya takut masalah saya tidak terselesaikan dan masalah makin meluas Bu. Tidak perlu takut, kita di sini hanya akan melakukan diskusi dan masalahmu insya Allah akan terselesaikan. Maka dari itu, kamu harus terbuka dengan ibu dan membicarakan masalah apa yang kamu hadapi. Tapi saya juga takut Bu, masalah saya diketahui banyak orang. Kamu tidak perlu khawatir, di sini ibu akan menjaga rahasia kamu sebab para konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta asas-asas yang harus dijaga dan dikuasai oleh konselor. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu segala sesuatu yang dibicarakan dalam proses konseling bersifat rahasia. Jadi, kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya syukurlah Bu kalau begitu. Saya berharap agar masalah saya segera teratasi dan menemukan jalan keluarnya. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Gimana ya Bu? Bisakah kamu menceritakannya lebih jelas? Iya Bu, begini Bu, saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi Bu, Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. jadi gini Bu, saya merasa hidup saya berantakan. Saya tidak karuan, orang tua saya tidak peduli dengan keadaan saya. Saya merasa keluarga saya hanya mementingkan diri sendiri. Dan pada akhirnya, saya melampiaskan semuanya di lingkungan yang tidak seharusnya. Saya sering melakukan tindakan di luar. Saya tidak sering pulang ke rumah dan saya suka membolos sekolah. Pada akhirnya saya melakukan hal yang tidak seharusnya Bu. Berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Ibu dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Bisakah kamu menjelaskan lebih detail lagi? Iya Bu, saya merasa hidup saya hancur dan tidak sangat berguna. Bisakah kamu ceritakan kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya saya kesal banget sama keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Kenapa mereka harus bercerai? Kenapa harus berpisah? Sepertinya kamu merasa kecewa dengan keluargamu, terutama dengan perceraian orang tua kamu. Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saya merasa dengan perceraian mereka membuat saya kurang perhatian. Dan akhirnya saya melakukan hal yang tidak seharusnya. Seperti Ibu ketahui,
Saya tidak masuk sekolah dan bolos sekolah, dan akhirnya sampai saya melukai diri saya sendiri. Saya paham mengapa kamu bertindak seperti itu, tetapi bagaimanapun juga perbuatan kamu dalam menyakiti diri kamu itu tidak baik. Saya stres Bu, saya depresi. Dengan melukai diri saya sendiri, saya merasa puas. Apakah dengan kamu menyakiti diri kamu sendiri, kamu merasa cukup baik? Atau kamu justru merasa masalah kamu bertambah dengan kamu menyakiti diri kamu sendiri? Memang awalnya saya merasa lebih tenang Bu. Cuma lama-kelamaan badan saya merasa sakit. Karena setiap saya stres, saya selalu melukai diri saya sendiri. Terus saya mesti gimana Bu? Baiklah, begini nak, ibu akan bantu kamu untuk mengatasi permasalahan ini. Tetapi ada baiknya kita berbicara juga dengan orang tua kamu. Apakah kamu bersedia jika masalah ini kita selesaikan bersama-sama dengan orang tua kamu? Tapi apakah orang tua saya akan peduli Bu dengan masalah yang saya hadapi seperti ini? Karena mereka selalu sibuk dengan urusannya masing-masing Bu. Percayalah, sesibuk atau secuek apapun orang tua kamu, jika mereka mengetahui keadaan kamu saat ini, ibu yakin mereka akan sangat peduli kepada kamu. Mereka pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi, bagaimana? Apakah kamu bersedia jika ibu menghubungi orang tua kamu untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah ini? Baik Bu, saya setuju untuk membicarakan masalah ini dengan orang tua saya. Baiklah, jika kamu setuju, nanti akan ibu hubungi orang tua kamu untuk membicarakan masalah ini. Setelah itu, akan ibu atur kembali jadwal pertemuan kita bersama dengan orang tua kamu. Baik Bu, saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya Bu. Iya, sama-sama. Itu sudah menjadi tugas yang wajib ibu laksanakan sebagai guru BK. Baik Bu, terima kasih, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Susanto, ayah dari Mila? Waalaikumsalam. Benar Bu, saya Bapak Susanto, ayahnya Mila. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya dengan Ibu Nita, guru BK dari sekolah Mila, Pak. Oh iya Bu, apa ada masalah dengan Mila? Jadi begini Pak, ada hal penting yang perlu saya bicarakan dengan kedua orang tua Mila. Apakah Bapak dengan Ibu bisa meluangkan waktunya untuk membicarakan masalah Mila? Begini Bu, sebenarnya saya sangat susah untuk meluangkan waktu karena jadwal pekerjaan saya saat ini sedang padat. Memangnya apakah tidak bisa dibicarakan sekarang saja Bu melalui telepon? Mohon maaf Pak, permasalahan Mila saat ini sangatlah penting dan menyangkut masa depan Mila. Mengingat Mila termasuk siswa yang berprestasi, jadi sangat disayangkan apabila masalah ini diabaikan dan tidak ditindaklanjuti. Baik Bu, kalau memang ini sangat penting, saya akan atur jadwal saya untuk pertemuan kita membahas masalah Mila. Nanti akan saya kabarkan kepada ibunya Mila untuk ikut juga dalam pertemuan dengan ibu. Saya akan mengabarkan ibu secepatnya untuk pertemuan kita nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak. Iya Bu, terima kasih juga atas perhatian ibu kepada Mila. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu. Perkenalkan Pak, Bu, saya Ibu Nita, guru BK dari sekolah Mila. Bagaimana Mila kabar kamu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau kabar kamu baik. Ibu senang mendengarnya. Bapak, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar kami juga baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Mila untuk bisa datang menghadiri pertemuan ini untuk membicarakan masalah Mila. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah peduli dan memperhatikan Mila. Ya Bu, sama-sama. Ini adalah tugas dan kewajiban saya sebagai guru BK di sekolah Mila. Dan di sini tujuan dari konseling ini saya selaku guru BK ingin Bapak dan Ibu tahu masalah apa yang sedang Mila hadapi saat ini. Dan mari kita bicarakan baik-baik agar bertemu titik terang untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, jadi ada masalah apa dengan Mila? Bagaimana Mila? Apakah mau Ibu terlebih dahulu yang membicarakan masalah ini? Sebaiknya Ibu terlebih dahulu Bu untuk menceritakan semua ini. Baiklah Mila, kalau begitu akan Ibu ceritakan ya. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu Mila sempat melakukan konseling kepada saya. Dia bercerita semua permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Mila bercerita bahwa dia baru saja lulus di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Tetapi ia merasa kecewa dengan keluarganya saat ini, di mana saat ini merasa
bahwa hidupnya sangatlah berantakan akibat perceraian orang tuanya. Mila merasa bahwa orang tuanya hanya mementingkan urusannya masing-masing, sehingga ia tidak dapat mendapat perhatian lebih dari orang tuanya. Dan hal ini mengakibatkan Mila jarang masuk sekolah dan membolos. Padahal sebelumnya ia adalah anak yang rajin dan berprestasi di sekolah maupun di kelas. Memang saat ini saya dengan ayahnya Mila sudah berpisah dan kami sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing. Tapi kami masih sering memperhatikan Mila. Semua kebutuhan Mila kami cukupkan, sehingga saya rasa Mila sudah cukup dengan apa yang kami berikan saat ini. Tetapi hanya saja memang kami kurang memperhatikan keadaan Mila, seperti menanyakan apa yang dia mau, bagaimana dengan sekolahnya, dan bagaimana pergaulannya dia dengan teman-temannya. Yang kami perhatikan hanya dari segi materi, yang kami rasa itu sudah sangat cukup bagi Mila. Karena dengan materi yang cukup menurut kami, Mila sudah dapat mendapatkan kebahagiaan yang dia mau. Memang benar Bu, materi sangatlah cukup bagi Mila. Tetapi Mila tidak hanya membutuhkan materi, dia juga membutuhkan perhatian yang khusus dan kasih sayang. Betul Bu. Mila, ayah dan ibu minta maaf atas kesalahan yang telah ayah dan ibu lakukan kepada kamu. Maaf, kami tidak pernah memperhatikan kamu dengan baik. Ayah dan ibu menyesal sudah seperti ini terhadap kamu. Ayah dan ibu janji akan lebih memperhatikan kamu dengan baik. Tidak apa-apa ya, ibu sama ayah dan ibu ingin berubah dan menyesal atas perbuatannya. Tapi ya, Bu, sebenarnya nggak cuma membolos sekolah. Tapi sebenarnya Mila juga menyakiti diri Mila sendiri. Ada apa nak? Kenapa kamu sampai menangis? Maafkan Mila, ibu, ayah. Sebenarnya Mila juga menyakiti diri Mila sendiri. Mila nggak tahan dengan apa yang terjadi. Mila stres, Mila depresi, menjalani kehidupan Mila sekarang. Mila minta maaf ya, ibu, ayah. Bu, apakah benar yang dikatakan Mila? Seperti yang Bapak dengan Ibu sudah dengar dari Mila, bahwa kondisi Mila saat ini sangatlah memprihatinkan. Sebelum waktu yang terlambat, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk membawa Mila kepada psikolog agar diperiksa psikisnya. Maksud Ibu bagaimana? Jadi begini, Pak, Bu, saya memang dapat membantu Mila dalam mencari sebuah solusi mengenai permasalahan yang menimpa Mila. Akan tetapi, untuk mengenai kesehatan psikis Mila, ini bukan lagi ranah saya. Orang yang tepat untuk menangani masalah psikis dan mental Mila adalah seorang psikolog. Maka saya sarankan Mila dibawa kepada psikolog. Begitu ya Bu, apakah tidak apa-apa jika Mila dibawa ke psikolog? Tidak apa-apa Pak, justru dengan kita mengantisipasinya akan membuat Mila merasa lebih baik lagi. Psikolog akan mengetahui dan menyarankan apa yang Mila butuhkan saat ini. Baik Bu, jika memang seperti itu, saya ingin menemui seorang psikolog untuk Mila. Baik Pak, akan tetapi kita juga memerlukan persetujuan dari Mila. Selain itu, kita juga harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Bagaimana Pak, Bu? Saya setuju Bu, ini demi kebaikan Mila juga. Bagaimana Mila, apakah kamu setuju untuk dibawa ke psikolog? Baik Bu, saya setuju. Saya juga ingin merasa berubah menjadi lebih baik. Saya tidak ingin berada dalam lingkungan seperti ini lagi. Saya juga menyesal apa yang saya lakukan selama ini Bu. Baik Bu, apakah ada hal lain yang akan disampaikan lagi? Tidak ada Bu. Jika memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya kira cukup sampai di sini. Untuk saat ini, bagaimana jika kita atur kembali untuk pertemuan dengan kepala sekolah selanjutnya? Baik Bu, kalau bisa secepatnya, karena saya begitu khawatir dengan keadaan Mila. Betul Bu, kebetulan saya memiliki waktu yang cukup sampai minggu depan. Baik Pak, Bu, nanti saya akan atur kembali jadwal pertemuan kita bersama dengan kepala sekolah. Terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama untuk Ibu dan Bapak atas waktunya dalam menemui pertemuan kali ini. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Kami izin pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Bu, Pak, Mila. Jadi begini Bu, sebelumnya saya memperkenalkan ini adalah orang tua Mila yang kemarin murid yang saya ceritakan. Oh ya, bagaimana Bu Nita?
Jadi gini Bu, murid kami Mila mengalami permasalahan yang cukup serius. Mila sering menyakiti diri sendiri. Jadi sekarang bagaimana? Apakah saat ini masih mengalami hal tersebut? Begini Bu, untuk membantu Mila mengatasi permasalahan yang dialaminya, saya sebagai guru BK menyarankan untuk Mila segera menemui psikolog agar keadaan Mila membaik. Mengingat masalah ini bukan lagi kewenangan saya sebagai guru BK. Iya Bu, kalau bisa secepatnya karena saya juga sangat khawatir dengan keadaan Mila saat ini. Baik, jika keadaannya seperti itu, maka Bu Nita bisa langsung mengurus dokumennya ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, sama-sama ya.